Kita mulai aja ya. Baiklah. Untuk materi yang sesuai dengan materinya dosen PN ya. Terkait dengan inflamasi, saya menyesuaikan dengan PPT-nya Dokter Syarif aja ya, biar nggak melebar kemana-mana. Karena Hmm. kan yang keluar kan yang sesuai di ajar oleh Dokter Syarif di PPT. Untuk lanjut untuk slide yang pertama ya, terkait dengan definisi dari inflamasi ya. Inflamasi seperti yang kita tahu ya, inflamasi itu kan secara bahasa gambangnya kan peradangan kan, suatu proses peradangan, atau kalau dari bahasa medisnya atau definisinya kan yang paling sering digunakan ya, itu adalah respon jaringan yang mempunyai vaskularisasi terhadap infeksi dan jaringan yang rusak, atau dalam arti yang lain akibat adanya mediator-mediator inflamasi dari yang dikeluarkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh ya. Jadi tidak hanya leukosit saja atau sel darah putih, tapi juga sel-sel tubuh lain. Contohnya sel endotel maupun sel kulit dan sebagainya akibat dari respon jaringan yang rusak atau adanya suatu infeksi maupun non-infeksi. Ini cara lebih ke hafalan ya kalau yang. Hmm. Nah, kalau soal ya kayak definisinya ya, kayak definisi dari inflamasi adalah satu, respon jaringan apa gitu, terus B bagaimana. Tapi selama ini ya CBT1 sering dapat definisi atau langsung soal apa namanya, soal langsung ke penerapan. Langsung ke penerapan sih dok. Karena kemarin itu yang banyak muncul itu kayak langsung klinisnya gitu. Oh gitu. Ya, udah, berarti ini Hmm. langsung ke penerapannya aja ya, yang definisi. eh, Review singkat aja. Hmm. Yang selanjutnya terkait dengan reaksi inflamasi ya, itu kan yes, awalnya itu kan dari agen-agen yang menyebabkannya, baik yang itu dari sel leukosit maupun yang non leukosit. Kemudian contohnya terjadi luka gitu ya, luka di kulit. Nah, agen-agen yang terlibat di situ kan ada banyak ya. Lukanya terbuka gitu, keluar darah. Nah, agen yang terlibat di situ kan berarti ada jaringan kulit atau epitel kulit ya, squamous, eh, pipih berlapis ya, SCC. Kemudian ada sel endotel dari pembuluh darah yang rusak. Kemudian juga ada sel-sel fibrosit di mana sel-sel tersebut mengeluarkan sitokin inflamasi yang menyebabkan sel-sel darah putih itu tertarik menuju ke daerah luka. Ini yang poin kedua. Nah, saat itu leukosit ya, terutama neutrofil, kemudian limfosit ya, itu akan merespon dari sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel tadi dan akan melepaskan sitokin yang memediator atau mediator-mediator kimiawi ya, secara singkatnya, yang menyebabkan peradangan. Apalagi jika ditambah dengan adanya bakteri ya yang bisa masuk di luka itu, maka akan menyebabkan sel leukosit itu akan makin banyak mengelilingi dari daerah luka itu. Karena adanya respon dari benda asing ya atau molekul inang. Nah, respon itu akan makin muncul dan sampai pada suatu titik akan dimediasi oleh sel T ya, sel T yang berfungsi sebagai mediator atau sel limfosit T, di mana nanti akan memediator dari inflamasi inflamasinya agar tidak terlalu hebat atau heboh ya. Karena kan kalau terlalu heboh kan bisa menyebabkan peradangan yang merembet kemana-mana. Nah, itu akan dibatasi oleh sel mediator, sel T mediator, di mana akan menghambat dari pengeluaran sitokin inflamasi yang lebih banyak. Kemudian jaringan yang luka tersebut akan mengalami inflamasi dan lama-lama akan
terjadi perbaikan jaringan seiringin waktu dan inflamasinya akan menurun karena sel-sel di sekitar, ya, contohnya sel kulit dan sel fibrosit maupun endotel yang sudah mengalami perbaikan akan menghentikan dari pengeluaran sitokin proinflamasi dan akan mengaktifkan sitokin atau zat lainnya. Eh, Kalau dalam bahasa medisnya mediator, mediator kimiawi yang menghambat dari pergerakan atau kemostasis dari sel leukosit, terutama neutrofil. Oke, lanjut. Ini ya, contohnya, ini ya. Pemeran utama dalam reaksi inflamasi pada jaringan kan adalah vaskuler dan leukosit ya. Contohnya di sini ya. Contohnya ini di sel usus ya. Ini kan semua sel usus gitu. Dia ada kuman yang masuk atau jaringannya itu rusak ya karena kuman itu mengeluarkan bakteri itu mengeluarkan racun sehingga membuat sel-selnya itu mati karena racun, contohnya endotoksin dari bakteri itu sehingga akan rusak ya, di mana sel-sel yang rusak ini kan akan mengeluarkan sinyal ya, mengeluarkan mediator kimiawi maupun bakteri itu juga akan ditangkap oleh sel-sel darah putih yang makrofag ya, sel emas yang ada di permukaan di luar dari sel darah, di luar dari pembuluh darah itu kan ada makrofag, kemudian sel emas, sel dendritik ya, contohnya kayak yang kemarin diajari pas sel saraf ya kan ada oligodendrosit, astrosit, Oh ya, dan maaf kok oligodendrosit maaf. Eh, kan. Sel ini apa? Contohnya itu yang menjaga mikroglia, bukan bukan oligo, bukan, salah salah, mikroglia. Contoh kan mikroglia, kemudian contoh lain itu di sel hepat, sel cover gitu. Itu kan dia semuanya kan makrofag kan. Makrofag yang termodifikasi di organ-organ tertentu dan dinamai sesuai dengan titik organnya. Nah, atau kalau di lain di tulang contohnya osteoklas gitu loh. Itu kan dia makrofag juga. Nah, dari makrofag-makrofag itu nanti kan akan dikenali ya, ada yang dilakukan endositosis. Nanti kan sel-sel makrofag ini akan mengeluarkan mediator kimiawi namanya kan sitokin ya. Sitokin kan ada banyak, ada TNF alfa, TNF beta, kemudian yang lain-lain ya TGF dan lain-lain, tumor growth factor, terus sitokin leukotrin berapa gitu-gitulah banyak. Nah, itu kan nanti akan masuk ke pembuluh darah ya, yang akan membuat atau kan ini kan kemoatraktan yang yang membuat sel-sel granulosit ya. Contohnya adalah neutrofil itu kan tertarik kan, tertarik menuju ke daerah yang banyak sitokinnya ini. Nah, nanti kan sitokinnya itu kan akan di sini, nanti sel darah putih, contohnya neutrofil itu akan menuju ke daerah yang ada banyak sitokin inflamasinya ini ya, contohnya kinin, bradikinin, dan lain-lain. Nah, nanti akan menyebabkan permeabilitas vaskulernya kan meningkat. Jadi endotelnya itu akan melebar kan ya, kan celah-celahnya itu akan melebar karena sitokinnya itu kan akan nempel di daerah di endotel pembuluh darah maupun di neutrofilnya yang neutrofilnya itu juga akan mengeluarkan sitokin mediator inflamasi juga yang menyebabkan endotelnya itu menyempit gitu loh. Jadi nanti celah-celahnya ini akan terbuka sehingga bisa terjadi peningkatan permeabilitas sehingga cairan yang ada di dalam cairan plasma yang ada di dalam udara itu bisa keluar. Nah, kalau cairan yang ada di dalam vaskular itu kok keluar, berarti kan jaringan di sekitarnya kan jadi bengkak kan karena keisi cairan. Nah, itu akan menyebabkan yang terjadinya edema. Tuh.
cuma menjerawat gitu kan. Kan makanya kan pinggir-pinggirnya dibuka edema. Nah, itu kan karena permeabilitas vaskulernya kan meningkat gitu loh di daerah pinggir-pinggir jerawatnya. Tengahnya kan pustul kan ada apa sel-sel darah putih yang mati karena melawan kuman bakteri ya masuk. Nah, itu kan makanya di samping-sampingnya terbentuk edema karena permeabilitasnya meningkat. Kemudian jika seumpama jerawat itu kumannya bakterinya itu bisa dibunuh oleh sel darah putih ya, nanti kan akan sel darah putihnya itu akan mengeluarkan sitokin lain maupun faktor pertumbuhan yang merangsang dari produksi fibroblast maupun sel-sel lain yang kolagen sehingga akan terjadi repair atau perbaikan dari jaringan tersebut. Begitu. Itu secara singkatnya. Atau kalau di sini ya, ini kan endotel memendek sehingga jadi kan ini kan soalnya kan tadi kan dia nempel-nempel ya celah gap antar gapnya itu loh, gap Iya. junctionnya itu kan dia ada gap junctionnya. Nah pas ada sitokinnya itu kan endotelnya jadi memendek sehingga bocor. Oh. Kan jadi ada celahnya kan di antara endotelnya. Harusnya kan dia rapat gitu loh gap junctionnya. Hmm. Cuma karena endotelnya itu sitoknya itu nempel di reseptor-reseptor di endoteliumnya, makanya kan endotelnya kan merespon dengan pemendekan gapnya kan gap junctionnya kan jadi yang tadinya rapat gitu jadi kebuka gitu loh gitu. Kalau dia sudah tidak ada inflamasi karena kumannya berhasil dimatikan ya karena dijerawat ya dia lama-lama ya akan nutup lagi nanti edemanya kan akan berkurang. Maksudnya cairannya kan tidak keluar lagi, nanti cairan yang ada di sel-sel sekitar atau jaringan sekitarnya kan akan diserap kembali melalui pembuluh apa namanya limfatik, pembuluh limfe. Tuh. Ada pertanyaan. Hmm. Ini reaksi yang secara bahasa yang tipikal ya kalau di sini atau yang standar gitu yang seperti yang sederhana reaksi inflamasi yang maksudnya ya yang gamblang seperti biasa kayak jerawat, bisul, dan lain-lain. Karena kan ada yang atipikal juga, contohnya pada sel kanker, itu kan dia inflamasi juga. Cuma kan dia kan tidak yang tipikal gitu loh. Ini kan yang tipikal dulu, contohnya infeksi atau luka, ada jaringan yang luka. Nah, terus reaksi inflamasi tipikal itu kan dibagi menjadi dua ya, yaitu yang fase akut dan kronik. Kalau yang akut itu kan dia dimediasi oleh sel leukosit yang innate ya atau bawaan. Contohnya ya ini paling banyak neutrofil. Dan dia onsetnya kan cepat dalam hitungan menit atau jam langsung timbul. Contohnya gores luka gitu kan. Luka lebar di kaki. Dia kan luka dalam waktu beberapa menit sampai jam kan langsung bengkak kan kanan kirinya. Iya. Sekitar luka. Nah itu kan dia termasuk fase akut gitu. Nah, kalau lukanya itu tidak di apa namanya dibersihkan, kemudian timbul kuman yang atau bakteri yang masuk ke dalam luka dan dia itu sudah berhari-hari, maka respon imun yang muncul di luka yang sudah kronik ya sudah berhari-hari atau berbulan-bulan itu sel yang terlibat bukan lagi neutrofil tapi limfosit dan makrofag. Atau nama lainnya yaitu sebagai imunitas adaptif. Tuh, sistem imun adaptif. Kalau yang ini kan yang innate atau bawaan, kalau ini yang adaptif. Tuh, Hmm. intinya ya kayak kalau yang awal kan dia neutrofil kan masih yang maksudnya kalau catur gitu kan dia kan masih yang pion-pion depannya. Nah, nanti kan kalau yang dia sudah kronik kan baru
yang belakang kayak ratu, kuda dan lain-lain gitu. Karena kan dia lebih berat, maksudnya lebih kompleks gitu loh Iya, inflamasinya. Kan mesti udah ada kuman, terus ada sel-sel yang mati dan lain-lain gitu. iya dok. Terus, nah, tanda yang paling khas dari inflamasi ini kan yang sering sih, mesti ini kayaknya sih keluar sih. Jadi soalnya di bawah ini tanda dari inflamasi kecuali, biasanya sih kecuali. Yang pertama itu kan adalah kalor, panas. Kemudian ada rubor, kemerahan, red, rubor, red, merah, kalor. Kita kan tahu ya kalor kan panas ya, kalori. Iya, Kemudian bengkak atau tumor. Tumor kan membuat bengkak. Kemudian nyeri atau dolor. Dan yang terakhir adalah kehilangan fungsi sementara atau fungsiolesa. Jadinya kan karena bengkak, nyeri, terus ya terutama karena bengkak dan nyerinya ya, itu kan jadinya kan aktivitasnya terganggu, tidak bisa kayak mama ini di tangan gitu kan, jadi tidak bisa untuk menggenggam seperti orang yang normal tidak bengkak lah. Jadinya kan kehilangan fungsi gitu, atau fungsiolesa. Kayaknya ini keluar ya. Cuma ini atau kalau perlu enggak, direfleksi nggak dok? Kayak semisal panas kan kalor, kemerahan rubor, kayak istilah seperti itu tuh nanti waktu ujian itu lebih ke istilahnya atau langsung kayak kemerahan atau bengkak atau nyeri gitu. ya ke istilahnya lah. Kayak istilahnya yang itu ya dok, dolar, Atau enggak, rubor, kalor. eh, atau kalau enggak, ya tergantung yang buat soal gimana ya. Tapi intinya ini sih keluar kayak semua contoh lainnya ya. Eh, Tanda kardinal inflamasi dari kemerahan bahasanya apa? Terus nanti A kalor, B tumor, C fungsiolesa, D dolor, E rubor gitu loh. Atau kalau enggak ya tanda kardinal dari inflamasi apa semua kalau rubor terus apa A B C D itu ada semua, terus yang E itu semua benar gitu. Tergantung yang buat soal sih. Iya. Tapi sih yang keluar ya bukan yang panas, kemerahan, bengkak ya. Yang ini kalau rubor, dolor, tumor, sama fungsiolesa. Hmm, ya. Ini kayaknya keluar kalau ini. Karena ini khas paling dasar sih. Dulu di pas saya S1 ya sama. Dikajarinnya itu. Dan CBT-nya ya keluar ya ini. Karena paling dasar. Iya dok. Nah, terus salah satu penyakitnya ya ini kan yang udah kompleks ya. Contohnya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Contohnya bayi yang dia itu infeksi saluran nafas akut ya, 3 hari batuk terus menerus sampai sesak nafas, terus sampai dia jadi nafasnya tersengal-sengal, toraksnya itu terdapat retraksi. Nah, itu kan ARDS. Kan juga termasuk inflamasi juga kan, inflamasi yang kronik Iya. karena adanya infeksi. Kemudian asma itu kan juga inflamasi juga, walaupun dia mediatornya kan dari dalam diri sendiri ya, hipersensitivitas, alergi. Kemudian glomerulonefritis karena adanya kuman streptococcus maupun karena dia autoimun, contohnya pada lupus itu juga bisa. Kemudian yang paling mentok yang menyebabkan kematian ya shock sepsis. Karena dia sudah sampai seluruh tubuh sudah terinflamasi hebat seluruh tubuh. Kemudian kronik itu biasanya ya artritis, contohnya RA, rheumatoid arthritis, kemudian fibrosis pulmoner, kemudian aterosklerosis yang plaque di pembuluh darah yang lama-lama bisa bikin serangan jantung karena tersumbat. Itu Iya. terutama mediatornya makrofag. Intinya, Mediatornya makrofag ya. gimana? Yang aterosklerosis itu mediatornya makrofag. Ya limfosit juga. Intinya kan kalau yang apa namanya kronik kan dia makrofag sama limfosit kan. Maksudnya yang leukosit loh, bukan bukan yang sel lain. Kalau sel lainnya tetap terlibat. Cuma maksudnya ini lagi bahas limfositnya. Oh iya.
asma pun sebenarnya juga limfosit juga berpengaruh. Cuma memang nanti kan limfositnya akan nempel menghasilkan sitokin inflamasinya. Iya. Contohnya ada serbuk debu gitu yang masuk ke hidung, terus dia agennya itu nempel di hidung gitu kan. Terus reseptor hidungnya itu sel-sel di eh, hidung itu kan akan mengeluarkan sitokin sebagai sinyal respon. Nah, nanti akan ditangkap oleh sel T. Nah, nanti sel T-nya itu akan nempel mengeluarkan sitokin di sel yang akan ditangkap oleh sel eosinofil kan. Nah, nanti eosinofilnya itu akan mengeluarkan antibodi IgE gitu loh. Nah, IgE itu kan dia akan menyebabkan permeabilitasnya kan meningkat kan. Dan karena permeabilitas darahnya meningkat kan jadi edem di daerah bronkus, kemudian juga IgE kan juga akan menyebabkan dari vasokonstriksi dari sel-sel otot polos di bronkus kan. Nah, nanti kan jadinya menyempit. Nah, kalau menyempit kan jadinya udaranya kan sulit keluar kan, maka timbul bunyi mengi gitu loh. Begitu. Ya. Nah, terus penyebab inflamasi kan ya sesuai ini ya, kan ada pertama paling sering kan infeksi ya, karena virus, kemudian bakteri, jamur, protozoa, cacing gitu kan. Co- Contohnya ya demam berdarah, dengue, malaria karena plasmodium, kemudian cacing ya contohnya Wucheria blankofti yang menyebabkan kaki gajah, terus ya intinya banyak lah pneumonia karena Streptococcus beta hemolyticus, kemudian COVID gitu kan. Terus yang kedua nekrosis jaringan, contohnya pada tumor kan, pada keganasan, contohnya pada contohnya itu kanker payudara gitu. Kanker payudara kan dia sel-selnya kan berkembang tidak jelas kan. Nah, nanti kan salah satu selnya kan akan mengalami nekrosis kan. Nah, nekrosis itu kan akan menyebabkan respon inflamasi juga. Karena kan sel yang mati kan akan mengeluarkan sitokin juga. Akan mengeluarkan mediator, maaf, mediator inflamasi. Kemudian benda asing, contohnya pasien itu dipasang kateter ya, kateter urin nggak tidak bisa pipis, terus dipasang selang pipis, itu kan juga bisa menyebabkan bengkak di daerah uretra kan. Nah, itu karena dia kan Iya. benda asing, plastik kan, Hmm. maaf karet, Hmm. Mm-mm. karet kan benda asing juga. Kemudian yang keempat ada reaksi imunitas karena diri sendiri, autoimun, di mana hipersensitivitas itu ada empat jenis yaitu hipersensitivitas tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini. Hmm. Ini ya paling sering. Nah, intinya sama sih. Walaupun ini pakai Wikipedia. Buat menggampangkan aja. Intinya kalau tipe satu kan dia reaksi langsung kan. Contohnya pada pasien shock anafilaksis atau alergi makanan, alergi udang gitu lah. Itu kan dia juga inflamasi juga kan, sesuai dengan ini Iya. teorinya ini. Nomor 4. Di mana kan udang itu kan alergennya kan akan dianggap sebagai benda asing kan oleh tubuh. Nah, itu akan menimbulkan reaksi inflamasi tipe satu di mana alergennya itu langsung menempel pada eosinofil gitu loh. Nah, eosinofilnya itu kan nih ya akan menyebabkan pelepasan dari mediator inflamasi salah satunya adalah IgE kan atau antibodi imun IgE. Nah, itu kan akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah,
permeabilitasnya meningkat, kemudian akan merekrut dari sel-sel neutrofil lain untuk mengeluarkan sitokin dan sebagainya. Jadi GNO onsetnya sih cepat, paling cepat. Paling seringnya itu alergi makanan, paling gampangnya. Kemudian tipe 2 itu dia yang tipe lebih lambat ya, atau tipe sitotoksik, di mana dia dimediasi oleh IgG ya, IgG atau IgM. Ide. Dia Oh, dimediasi oleh sel T sitotoksik ya, karena eh, benda asingnya itu kan akan dilingkupi kan ya oleh sel T-nya itu. Kan gini, maksudnya benda asingnya itu kan alergennya. Contohnya itu yang paling sering kan pada transfusi kan ya, transfusi darah. Kalau yang pertama kan dia contohnya alergi makanan sampai shock anafilaksis. Kalau yang tipe 2 itu kan dia contohnya transfusi darah, di mana kan sel darahnya milik pendonor kalau dia tidak cocok ya oleh sel tubuh yang menerima, nanti kan sel tubuh yang menerima itu kan eh, sel darah merah dari donor kan dianggap benda asing kan. Nah, iya. kan dia punya antigen juga. Sel darahnya milik pendonor itu kan dia punya antigen yang tidak dikenali oleh sistem imun yang menerima. Nah, nanti sistem imun yang tidak menerima itu akan mengaktifkan sel T. Situ sel T nanti dia akan nempel ya. Nanti sel T-nya itu dia akan memberitahu ke sel T sitotoksik ya. Yang nanti sel T sitotoksik itu akan menganggap bahwa itu sel darah merah itu benda asing gitu loh. Harus dihancurkan. Ya akan menyebabkan respon peradangan juga. Nah, sel T-nya sitotoksik itu akan mengeluarkan kemokin atau sitokin yang menyebabkan kebocoran dari membran sel dari sel darah merah yang diberikan itu yang miliknya pendonor sehingga sel darah merahnya tuh rusak. Jadinya bukannya malah HB-nya naik, malah jadi anjlok, malah jadi inflamasi, jadi amburadul, jadi malah risiko jadi sepsis juga gitu. Jadi Apa itu shock. sepsis? Sepsis, SEPSIS. Oh, Tapi intinya itu pada contohnya pada transfusi secara gampangnya. Ngapalinnya gitu. Kalau yang tipe satu kan tadi yang cepat ya. Kalau tipe 2 tuh dia butuh waktu gitu. Tidak mungkin langsung dalam hitungan jam langsung 1 jam langsung anjlok itu bukan. Dia butuh waktu berjam-jam gitu loh sampai timbulnya gejalanya. Karena kan harus ditekenali dulu antigennya. Terus yang tipe 3 yaitu kompleks sistem imun. Contohnya itu pada lupus ya. Atau kalau tipe 3 tuh biasanya autoimun paling sering. Atau contoh lainnya ya pada glomerulonefritis akibat Streptococcus beta hemolyticus. Di mana kan bakterinya itu kan akan mengeluarkan toksinnya yang akan menuju ke ginjal, nefron. Nah, itu kan dia akan menarik dari neutrofil, di mana neutrofilnya itu akan mengaktifkan komplemennya. Jadi komplemennya itu akan nempel sudah diajari komplement apa belum ya? belum Sistem dok. komplement itu eh, imunologi sih. Oh, itu Jadi masih belum. neutrofil itu dia punya sistem komplement. Ini dari C1, C2, C3, dan lain-lain. Jadi kan sel neutrofil kan dia agar bisa memakan suatu benda asing kan dia harus ditempeli oleh sistem komplement, tidak bisa langsung melahap gitu loh. Karena kalau langsung melahap ya nanti jadinya autoimun toh. Karena kan nanti semua sel tubuh dimakan. Karena kan tidak ada kode tertentunya. Ini kan jadikan komplement sebagai kode tertentu untuk sel neutrofil itu bisa memakan zat asing itu loh, gitu loh. Cuma kalau pada hipersensitivitas tipe 3 dia mengalami kerusakan, jadinya harusnya dia tidak
mengerubungi selnya sendiri, tapi malah komplemnya itu nempel di sel itu sendiri, selnya milik milik orang itu sendiri gitu loh. Jadinya kan jadi autoimun. Harusnya kan nempelnya kan ke benda asing kalau orang yang normal yang tidak menderita autoimun. Nah, itu dia nempel sendiri. Contohnya komplemennya tuh nempel di podosit-podosit di ginjal gitu loh, di glomerulusnya gitu loh. Glomerulus kan dia gini kan bentuknya. Ini kan, ini toh ada Iya. kapiler-kapilernya, terus podosit-podositnya. Nah, komplemennya tuh dia malah nempel-nempel di sini loh, di kaki-kakinya podosit sama sel-sel endotelnya. Nah, nanti kan dia akan menyebabkan inflamasi juga, atau leukositnya kan akan banyak nempel di situ, vaskulernya meningkat, kemudian tekanannya meningkat, kan lama-lama jadi gagal ginjal juga gitu. Karena kan dia komplemennya nempel di situ. Ini sistem komplemen. Eh, Belum diajari sih, dok, seingat nah, saya komplement. kayak ini nice to know aja sih. Hmm, Sampai diajari besok ya. ya. Intinya kalau tipe 3 tuh sih, dia pakai komplemen. Contohnya pada penyakit-penyakit autoimun maupun kalau yang infeksi ya glomerulonefritis karena Streptococcus beta hemolyticus itu gagal ginjal akut. Biasanya sih pada anak-anak sih yang sebelumnya dia sakit tenggorokan gitu, tonsilitis, faringitis akut, tapi karena bakteri itu jadinya bakterinya masuk ke ginjal dan akan menimbulkan komplemennya teraktivasi di ginjal, jadinya kan glomerulusnya kan tersumbat, bebannya meningkat, jadinya gagal ginjal gitu. Terus terakhir ya itu tipe 4 ya, atau tipe terakhir ya akibat kerusakan langsung. eh Dia munculnya tuh paling lama atau nama lainnya yaitu delayed hypersensitivity karena dia itu melibatkan makrofag. Jadi satu-satunya yang melibatkan makrofag itu hanya yang tipe 4. Contohnya tuh dermatitis kontak ya, kayak kayak dia alergi jam tangan gitu, jam tangan kulit, atau dia alergi sabun mandi yang nanti kan kulitnya kan jadi retak-retak di sela-sela jadi perih gitu loh, tahu loh. Hmm, Nah, ya. itu kan dia contoh dari, kan dia kan inflamasi juga kan, reaksi peradangan juga, tapi kan dia hipersensitivitas tipe 4 delayed karena dia kan tidak langsung pakai sabun itu langsung jadi melepuh, bengkak, lecet, jadi luka kan, tapi kan butuh berhari-hari sampai berbulan-bulan karena terpapar terus, jadinya kan apa, alergennya itu atau zat asingnya itu kan akan dikenali oleh sel makrofag. Nah, sel makrofagnya itu nanti akan mengeluarkan suatu sitokin ya yang akan menyebabkan, maaf salah, akan antigennya itu kan akan dikenali oleh sel T ya, sel T helper tipe 1. Nanti sel T helper tipe 1 itu akan mengeluarkan sitokin dan nempel di makrofag. Nah, makrofagnya itu kan nanti akan mengikuti perintah dari sitokin yang dikeluarkan sel oleh sel T helper. Nah, sitokinnya itu kan isinya kan menganggap seumpama sabunnya itu dia benda asing gitu loh. Nah, makanya harus dilawan. Nah, makanya makrofagnya yang melawan benda asingnya itu sebenarnya sabun. Tapi kan efek sampingnya karena itu dia inflamasi ya, maka kan jaringan di sekitarnya kan juga akan rusak kan. Karena kan inflamasi kan menyebabkan kerusakan jaringan juga gitu. Hmm. Jadinya kan kulitnya lecet tuh. Atau yang lebih rumit lagi ya diabetes tipe 1. Gimana? Maaf dok, ada orang tua saya sebentar ya dok. Oh iya, nih.
Mohon maaf dok, sudah. Ya, gitu ya. Berarti gitu ya. Ya, Nah, di buku Robin ada apa enggak ya? Kayaknya sih enggak ada. Itu imunologi sih masalahnya. Enggak ada. Terus lanjut ke ya ini ya dari pembagiannya ini kan dipecah ya infeksi. Nomor satu infeksi. Contohnya karena virus jamur ya, itu kan juga akan menyebabkan inflamasi juga. Terus yang kedua nekrosis jaringan karena tumor ya. Nah ini ya, contohnya luka, kemudian luka lecet atau karena luka diabetes itu yang tidak sembuh-sembuh itu kan akan menyebabkan sel-sel jaringan yang mati dan memicu inflamasi atau di sini luka bakar habis terbakar melepuh gitu kan itu kan juga iya. akan menyebabkan inflamasi juga jaringan di sekitarnya jadi bengkak gitu atau habis kena asam pekat H2SO4 luka bakar kimia gitu kan juga menyebabkan inflamasi karena sel-sel kulitnya kan mati kan akan mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan atau kemoatraktan yang menyebabkan sel leukositnya menuju ke daerah nekrosisnya. Kemudian benda asing, contohnya ya ini kotoran benang jahit yang masuk. Kemudian selain itu ada kristal asam urat ya, yang akan menyebabkan podagra di jempol kaki yang akan menyebabkan reaksi inflamasi juga. Karena kan asam urat kan dianggap benda asing juga sama tubuh, walaupun Hmm. itu memang produknya tubuh sendiri gitu. Terus reaksi hipersensitivitas karena imunnya tuh malah merusak jaringannya sendiri yang tadi sudah dibahas ada satu, dua, tiga, empat. Ini ya reaksi hipersensitivitas. Terus lanjut ke yang tadi awal ya, yang mana terkait inflamasi karena benda asing kan, karena mikroba, di mana kan langkah pertamanya itu kan sel-selnya itu ya, contohnya di kulit ya, itu kan akan mengenali antigen dari bakteri itu kan. Contohnya ini, contohnya ini di kulit gitulah, di kulit kita, terus ada kuman yang bakteri yang nempel ya. Dia kan punya liposakarida kan, bakteri itu, gram Iya. negatif maupun gram positif. Dan nanti kan dia akan nempel di reseptor CD14 ini, nanti akan memberikan sinyal ke TLR atau tolerant reseptor, di mana akan menyebabkan kaskade-kaskade protein yang akan menyebabkan ya ini kaskade-kaskade kayak apa namanya jadi membuat selnya kulitnya itu sel kulitnya itu mengeluarkan mediator inflamasi yang menyebabkan menarik sel-sel darah putih menuju ke sel kulit yang mengeluarkan mediator inflamasi itu atau jika dia nempel di mikrobanya itu dikenali langsung oleh sel leukositnya itu ya dia langsung akan menyebabkan sel leukositnya itu contohnya neutrofil itu akan teraktivasi tinggalkan sehingga akan mengaktifasi komplement dan akan menempeli mikroba itu sehingga bisa difagositosis begitu. Itu kalau Oh, inflamasi karena kuman ya. Nah, yang paling sering sitokin yang dikeluarkan ya itu adalah IL-1 atau interleukin 1 yang paling sering dikeluarkan saat terjadi inflamasi ya. Itu IL-1 di mana iya. dia akan merekrut dari leukosit-leukosit yang lain dan menginduksi dari inflamasi-inflamasi yang lain. Maksudnya menginduksi agar terbentuk sitokin-sitokin yang lain. Tuh, IL itu ada banyak ya, interleukin, ada IL-1, IL-2, IL-3.
4, 5, 6 dan lain-lain sampai 8 ada dan fungsinya macam-macam. Ya itu harus dihafal. Yang mana, Dok? Interleukin, interleukin. Ini kan Interleukin. lagi bahas IL-1 ya. Cuma interleukin kan dia ada banyak. Interleukin. Kan dia ada banyak interleukin. Oh, Kan dia tidak hanya interleukin interleukin. satu. Ada IL, dia kan sitokin kan interleukin itu. Ada IL-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Ini kan fungsinya macam-macam kan. Cuma Iya. IL-1 kan dikeluarkan oleh sel fibroblast, sel astrosit, bahkan sel kulit itu sendiri, kemudian makrofag, limfosit, di mana dia akan kan ini sitokin IL-1 akan nempel di sel T, sel B maupun sel lain-lain yang menyebabkan aktivasi dari limfosit, demam dan lain-lainnya. Kalau IL-9 yang mengeluarkan hanya sel T saja, targetnya hanya sel T saja. Contohnya IL-12 ini gitu sih, banyak sih jenisnya. Hmm, Gitu. Jadi ya kalau itu hafalan dan iya. sebenarnya nggak usah. Ya, ya ini ada IL-2, 1, 4, 6, 3, 9 dan lain-lain ya. Bahkan Oh, ada IL-nya banyak. interleukin yang dia itu efeknya antiinflamasi juga gitu. Ada yang dia dual action bisa menyebabkan inflamasi dan antiinflamasi juga. Jadi banyak. Iya, Interleukin itu sampai berapa ya, Dok? banyak tergantung ditemukannya sampai berapa. Udah Hmm. puluhan sih. Kayak sampai 60 aja kalau nggak salah. Tergantung seiring tahun semakin banyak ditemukan ya semakin banyak dan fungsinya beda-beda. Dan itu tuh jarang keluar di ujian kecuali yang gampang-gampang aja sih IL-1 yang awal Soka itu kayaknya masuk ya IL-1 paling sering sih IL-1 sih. karena dasar itu. Mm-mm. Gitu. Terus langsung Mbak ini ya yang inflamasi akutnya di mana. Masih inflamasi akut di mana kan komponen utamanya ya itu kan permeabilitasnya kan meningkat karena pelebaran pembuluh darah. Kemudian, maaf salah, endotelnya kan melebar ya. Kemudian terjadi peningkatan vaskuler, sehingga protein plasmanya itu keluar dari pembuluh darah. Kemudian migrasi leukosit dari sel pembuluh vaskuler keluar dari jaringan vaskuler menuju ke sel target dari fokus atau letak cederanya. Gitu. Nah, ini contohnya ya reaksi vaskulernya kan kalau normal kan dia kan endotelnya kan tidak mengalami pelebaran kan. Tapi kalau dia itu mengalami inflamasi, itu kan ada dua jenis dia tergantung dia transudat atau eksudat. Kalau eksudat berarti proteinnya itu dia bisa keluar semua karena permeabilitasnya sangat meningkat karena ada inflamasi atau dia transudat di mana hanya airnya aja yang keluar. Contohnya ya ini apa pada gagal jantung ya kan gagal jantung kan juga inflamasi kronik juga kan Iya. menyebabkan edema, bengkak di kaki dan lain-lain di paru juga. Tapi kan dia tidak sampai menyebabkan permeabilitasnya itu meningkat tajam gitu loh. Sampai proteinnya leakage keluar kan tidak hanya cairannya aja. Kalau yang dia inflamasinya itu sampai eksudat atau protein plasmanya itu keluar kan ya contohnya pada gagal ginjal akut gitu.
Kalau yang transudut tadi itu contohnya apa ya dok? Gagal jantung ya dok? Iya, Oh, gagal jantung. karena kan mekanisme inflamasinya kan beda. Terus ini perubahan dari vaskuler ya Kak. Awal muasal dari pelebaran atau permeabilitas vaskulernya bisa meningkat. Itu kan awalnya kan ini kan adanya contohnya pada hipersensitivitas tipe 1 gitu kan. Contohnya karena kan histamin. Histamin itu kan akan menyebabkan peningkatan aliran darah, jadinya eritem atau rubor. Kemudian histamin akan menempel di endotel yang akan menyebabkan permeabilitas vaskulernya itu meningkat sehingga cairannya itu akan keluar ke ekstravasasi ke ekstravaskuler yang akan menyebabkan tumor atau bengkak edem, kemudian akan menjadi stasis juga ya karena dia kan cairannya hanya dikumpul di situ, jadinya eritem atau rubornya kan makin besar kan makin merah. Kemudian akan ada neutrofil yang terakumulasi ya di sepanjang daerah edemnya itu yang akan menyebabkan nyeri ya karena kan apa infeksi kok infeksi inflamasi kan jadinya kan dol eh, dolor. Nah nanti kan lama-lama kan profilnya itu akan makin banyak dan makin membesar dan makin merah dan makin lain-lainnya dan seperti yang tadi dibahas di awal jadinya fungsiolesa karena kan jadi makin edo yang ini ini. Sama panas juga mah. Nah ini yang awalnya yang peningkatan permeabilitas vaskulernya tuh gimana kan nih kan kalau dia itu normalnya kan dia tidak ada gapnya kan sempit kan ya. Nah, tapi kan kalau terjadi reaksi peradangan akibat munculnya mediator inflamasi, nanti akan menyebabkan gapnya itu kan menjadi lebar sehingga akan menjadi sel leukosnya itu bisa keluar dan proteinnya bisa keluar. Kalau proteinnya bisa keluar ya berarti kan dia tipenya eksudat. Tapi kalau dia tidak bisa keluar tapi cairannya tetap bisa keluar, tapi proteinnya tetap di dalam, karena proteinnya tidak mampu keluar karena lebih besar ukurannya dibanding celahnya, berarti kan jadinya transudat. Bisa juga karena endotelnya itu rusak ya, karena racun, contohnya karena obat-obatan maupun toksin maupun luka bakar. Jadinya kan sel endotelnya rusak, jadinya kan bolong karena selnya udah rusak, gapnya kan hilang. Tuh, terus responnya ya KGB atau kelenjar getah bening dalam mengatur cairan kan. Dan tadi udah saya jelaskan di awal kalau edemanya itu kalau inflamasinya sudah tidak ada, berarti kan cairan yang sudah menumpuk di sekitar kan harus hilang kan untuk mengembalikan homeostasisnya. Nah, salah satu yang berperan untuk menyerap kembali cairan yang ada di ekstravaskuler kan limfa kelenjar limpatik kan, di mana sistem limfatik itu kan akan menyerap atau membuat cairan yang di luar vaskuler itu masuk kembali ke pembuluh darah. Tuh, selain KGB kan selain tempatnya dari sel-sel leukosit kan juga atau base-nya ya, base atau kantornya leukosit terutama sel T kan juga dia untuk menyerap cairan maupun lemak juga. Kan kalau di usus kan lemak kan dia diserapnya bukan lewat
pembuluh vaskular kan, tapi kan melalui kelenjar limfatik kan. Kan lemak kan tidak larut air, jadinya dia Iya. kan lewat limfatik sebelum dia nanti bisa masuk vaskuler kan nanti pakai lipoprotein kan. Gitu. Itu yang kemarin-kemarin, yang materi kemarin, yang biokimia itu loh. Iya. Gitu. Terus eh bentar. Rekrutmen leukosit ke lokasi. Oh, ini awal muasal dari inflamasi ya sebenarnya. Nah, nah, sebenarnya sih ini. Kayaknya dokternya ngambil dari sini mungkin kayaknya. Nah, tak Oh cek iya sama. apa? Iya sama dok. Nah, Kayak di iya, BP. ngambil dari Robin. Karena Hmm. SPPA kan biasanya andalnya Robin. Oh iya. Nah, apa? Awalnya ini ya, benar ini saya nggak kurang paham ya. Ini maksudnya dokternya mau bahas gimana kok tiba-tiba ini HSC ini. Hmm. Oh, maksudnya ini kan membedakan apa namanya neutrofil dengan makrofag itu loh. Kalau Hmm. apa neutrofil kan dia lifespan-nya kan hanya 1 sampai 2 hari, kemudian mati, kemudian pembentukannya kan di sumsum tulang. Kalau makrofag kan dia pembentukannya di sumsum tulang dan juga dia stem cell di yolk sac atau apa namanya kuning telur saat dulu masih kita embrio maupun di hati bayi yang maaf hati janin yang masih usia beberapa minggu sebelum 8 minggu. Kemudian kan perbedaan lainnya kan responnya dia cepat pada fase inflamasi akut kalau makrofag kan fase yang sudah kronik gitu. Perbedaannya itu aja. Cuma neutrofil dia punya enzim lisosom, kalau makrofag kan tidak punya. Terus awal muasal limfosit masuk ke dalam sistem inflamasi ya. Kan ini kan ngambil dari sini kan. eh iya, ngambil dari sini. Dari Robin. eh ini ya, kan awalnya kan leukositnya itu kan apa? Dia di pembuluh darah kan. Nah, mikrobanya itu kan ada di luar pembuluh darah. Nah, bagaimana leukosit itu bisa ke pembuluh, keluar dari dalam vaskuler, di mana kan pembuluh darah vaskuler kan dia ditutupi oleh endotel yang rapat kan, yang tidak bisa satupun bisa keluar. Nah, caranya kan leukosit kan dia punya glikoprotein dan integrin. Nah, nanti dia akan menempel di reseptor-reseptor selektin E dan P di endotel. Nah, karena dia nempel, gitu kan. Nah, Iya. nanti mm-mm, nanti kan dia akan apa menyebabkan ini ligan-ligan atau ICAM-nya ini eh, molekul adhesi interselular 1 atau intracellular adhesion molekul 1, bahasa Inggrisnya ICAM 1, itu akan membuat gap junctionnya itu terbuka gitu loh, kebuka dari sel endotel. Nah, agar dia bisa keluar, udah kebuka gitu kan, agar dia bisa keluar, itu kan dia membutuhkan PCAM juga. Atau bahasa Inggrisnya, sebentar.
eh lupa benar-benar. Masalah ini sangat satu. Yang ini platelet endothelial cell adhesion molekul 1. Itu kepanjangannya PKM1 ya. Jadi Oh. kan dia harus ditempeli itu agar bisa keluar gitu loh. Jadi kan tidak bisa langsung keluar. Jadi kan biar tidak sembarangan sel itu bisa keluar gitu loh. Walaupun udah kebuka kayak gini kan tidak sembarangan sel terus kayak sel apa namanya sel darah merah bisa keluar atau contoh lainnya trombositnya bisa keluar kan biar tidak semuanya kan bisa keluar kan karena udah kebuka. Nah, makanya ditempeli Picam CD31 itu dan hanya bisa agar yang bisa keluar tuh hanya sel leukosnya dalam contoh ini yaitu neutrofil kan. Nah, neutrofilnya kan nanti keluar ke ekstravaskuler, ke daerah interstisial, di mana isinya kan jaringan kolagen kan, fibrin, fibronektin. Nah, kumannya itu kan nanti akan difagositosis oleh neutrofil itu sendiri. Di mana nanti kan dia akan mengeluarkan tadi apa eh, komplemen-komplemen gitu. Nah, nanti saat fagositosis itu sel neutrofil juga tidak hanya langsung fagositosis saja, tapi juga membuat atau mengeluarkan sitokin-sitokin lain untuk merekrut lebih banyak sel leukosit lain, jenis leukosit yang lain bisa T sel T, makrofag, natural killer, NK, dan lain-lain dengan bantuan sitokin IL-1 paling sering karena dia proinflamasi interleukin 1 dan TNF tumor necrosis factor alfa paling sering TNF alfa begitu. Ini gambar lainnya. Endotel. Ini sama kayak tadi ya, Dok. Iya, heeh. Kan makanya kan sitokin yang menyebabkan proinflamasi kan IL-1 paling sering dan TNF alfa yang paling sering dihafalkan gitu loh. IL-1 dan TNF alpha. Iya. Hmm. Nah, ini contoh lainnya pergerakan kemotaksis dari leukosit kan selain dari karena dinding peptida dari bakterinya ya, itu kan juga karena endogen kimia sitokin yang dikeluarkan. Contohnya sitokin ini ada IL-8, kemudian komplemen C5, di mana C5 itu adalah C5A. Kan itu sudah saya jelaskan yang komplemennya kan terbentuk juga. Nah, itu kan komplemen kan ada banyak. Nah, ada yang komplemen 1, komplemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini contohnya komplemen C5A itu juga menyebabkan kemoatraktan dari leukosit yang lain. Kemudian juga karena asam arakidonat, karena metabolisme dari dari membran fosfolipid yang rusak, itu kan juga akan menyebabkan kemoakratan juga atau leukotriene B4. Contoh ini loh, asam arakidonat itu dari fosfolipid. Kalau sel rusak, membran selnya kan pecah. Nah, kan dia akan menghasilkan asam arakidonat. Ini loh. Hmm. Nah, yang ini aja gampang. Selnya kan luka, semua sel kulit luka, membrannya kan rusak kan, membran kulit, sel kulitnya itu kan rusak. Nah, Iya. sel kulitnya rusak kan dia akan didegradasi oleh enzim fosfolipase. Fosfolipase ini akan membuat membran fosfolipidnya itu menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat akan dipecah lagi melalui dua jalur, yaitu melalui jalur siklooksiggenase dan jalur lipooksigenase. Kalau yang siklooksiggenase itu akan dipecah oleh enzim COX-1 dan COX-2 yang akan menghasilkan prostaglandin G2
nanti akan prostaglandin H2 dan akan pecah menjadi prostaglandin, prostaglandin dan tromboksan yang akan menyebabkan agregasi dari platelet atau trombosit. Jadinya kan ini kan juga kemoatraktan bagi trombosit agar trombositnya itu menuju ke daerah luka sehingga akan terbentuk jaringan untuk menutup luka sehingga darahnya berhenti mengucur gitu loh. Terus yang lainnya yang jalur lipooksiggenase itu akan menyebabkan terbentuknya leukotrin. Nah, leukotrinnya ini akan menyebabkan kemoatraktan bagi leukosit. Gitu. Nah, obat-obatan yang contohnya ibuprofen, asamefenamat, proparacetamol, itu kan dia menghambatnya di sini, di jalur arachidonatnya ini ya, agar tidak terbentuk prostasiklin, prostaglandin, tromboksan, dan leukotrin, sehingga harapannya inflamasinya itu tidak makin hebat dan tidak terjadi demam juga. Begitu. Tuh, terus lanjut, ini selnya ya. Dari inflamasi akut awalnya neutrofil terus setelah menjadi kronik lebih dari 1 hari menjadi sel monosit. Kemudian fagositosis ya tadi sudah dijelaskan awalnya kan pengenalan dari partikel contohnya bakteri itu akan dikenali oleh sel neutrofil kemudian terjadi fagositosis pembentukan vakuola kemudian akan dipecah digradasi oleh enzim lisosom yang ada di sel itu. Nih. Sama kayak tadi ya, Dok. Iya, ini yang tadi ya. Ini kayak awalnya kan kayak gini kan. Tadi yang Iya. nempel dulu reseptor, kemudian terjadi proses apa namanya fagositosis, pembentukan fagosom, kemudian bakterinya dihancurkan oleh enzim-enzim lisosom yang ini ada di dalam leukositnya. Contohnya di sini adalah makrofag ya, di mana kan di dalamnya ada apa enzim-enzim untuk membentuk eh, en- apa namanya gas molekul perioksidase dalam hal sini kan hidrogen peroksida. Nah, maupun adanya ROS atau reaktif oksigen spesies yang nanti akan merusak dari dinding bakteri, dindingnya rusak, bakterinya mati gitu. Hmm. Ini kayaknya ada di Robin, kalau nggak salah. Hmm. Nah, benar oh, ini. Nah, ya, Oh iya. nih. Ya, memang. Nah, ini yang tadi malah. Datanya ngambil dari sini ya. Dari Robin, terus. Ini ya juga dari Robin gambarnya tadi terlihat di mana apa namanya Oke. neutrofil kan juga dia membentuk benang-benang fibrin juga ya karena kan terbentuk tromboksan juga nanti kan akan memicu dari sistem apa namanya kok komplement jalur kaskade pembekuan darah. Yang ada faktor 1, faktor 2, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik maupun jalur bersama. Itu kayaknya belum diajari ya. Intinya itu ini Belum, Dok. eh, jalur pembekuan darah intrinsik Hmm. ekstrinsik kok jalur koagulasi. Nah, gini. Nah, telet, tisu faktor karena luka, dia kan luka kan kulit akan mengeluarkan faktor jaringan yang akan mengaktifkan faktor 7 yang terpecah menjadi 7A, kemudian faktor 9 akan teraktivasi menjadi 9A dan lain-lainnya ini loh. Oh. Ini kan jalur intrinsik, ini jalur ekstrinsik, nanti jalur bersama.
Nanti akan membentuk fibrinogen teraktivasi menjadi fibrin oleh trombin dan terbentuk benang-benang fibrin gitu loh. Kalau dia salah satu hilang kan jadi tidak terbentuk. Contohnya kan hemofilia. Iya. Karena kan hemofilia ada yang kekurangan faktor tertentu kan. Gitu. Lanjut, ini cedera jaringan ya. Tadi sudah dibahas. Hmm, Nah, ini penghentian dari respon inflamasi akut kan kalau sudah tidak ada agen yang menyebabkan inflamasi kan selanjutnya kan adalah pembersihan kan dari sisa-sisa inflamasi. Nah, agen-agen yang anti-inflamasi kan contohnya TGF beta atau tumor growth factor beta, kemudian interleukin 10. Ini yang anti-inflamasi. Kalau yang pro-inflamasi kan TGF alpha, IL-1 kan yang paling sering. Gitu. Hmm. Ini terus mediatornya ya, yang tadi udah tak jelasin. Selain dia sitokin atau amin vasoaktif kan ada lipid ya tadi ya, kerusakan lipid asam arakidonat, kemudian komplemen yang terbentuk juga gitu. Ini contohnya. Mediatornya ada histamin, prostaglandin, leukotriene, sitokin, kemokin, komplemen, kinin, dan faktor platelet juga. Fungsinya ini. Ini kayaknya ada di sini. Sepertinya ada di sini. Oh, gitu. Dan ini. Ya, itu. Terus, nah ini yang tadi ya. Tumor, terus kalor, rubor, dolor, fungsi olesa. Oh iya, bentar. Terus secara khusus, ini kan secara umum ya. Nah, kalau khususnya itu kan ada yang serosa, fibrinosa, purulen, sampai abses dan ulcerasi atau ulkus. Ini kan lebih khusus. Kalau ini kan secara umum, semua inflamasi kan seperti ini. Cuma kan pada pasien apa inflamasi tumor kan tidak mungkin hanya edem, bengkak, tok kan. Kan masih ada kerusakan jaringan nekrosis, ulkus dan lain-lain ya. Nah, Hmm. yang khusus ini ada serosa, fibrinosa, purulen, dan abses maupun ulcerasi. Nah, yang serosa itu contohnya ya ini. Contohnya itu pada luka bakar ya. Nah, kalau luka bakar kan terbentuk gula kan. Iya. Nah, itu contohnya adalah inflamasi serosa di mana kan proteinnya kan dia juga ikut masuk ke dalam jaringan ekstravaskuler juga. Atau contohnya ini pada efusi pleura atau asites. Contohnya em, efusi pleura pada apa ya, namanya TB ya, TB paru gitu, terus yang berat sampai terjadi efusi pleura. Karena kan mikobakteriumnya kan ada di paru. Nah, dia kan menyebabkan reaksi peradangan yang hebat sehingga apa pembuluh darah vaskulernya yang di pleura, kafum pleuranya kan juga ikut terkena dampak dari inflamasinya sehingga melebar dan terjadi ekstravasasi cairan menuju kafum pleura sehingga terjadi efusi pleura. Pada asites contohnya kanker hati, hepatoma juga sama seperti itu. Terus yang selanjutnya, ini kan yang serosa ya. Jadi ada proteinnya kalau serosa. Karena ini kalau Ada pro. diambil, diukur ya mesti ada proteinnya. Karena kan di ekstravasasinya sampai protein yang di darahnya keluar juga.
Selanjutnya adalah Hmm. inflamasi yang fibrinosa. Itu contohnya ya, kalau di hasil lab itu kan adanya jalinan benang-benang fibrin ya. Ini contohnya ya pada jaringan-jaringan di meninges, terus perikardium ya, contohnya pada meningitis gitu. Itu kan dia ada inflamasi di jaringan meningesnya, ada kebocoran plasma sampai bengkak juga, edem cerebri juga. Cuma kan dia tidak seheboh yang serosa sampai apa proteinnya tuh keluar. Kemudian inflamasi yang purulen. Purulen di sini hampir sama dengan serosa. Kalau serosa kan proteinnya aja, tapi kalau purulen tuh sampai pus atau nanahnya. Jadi ada sel-sel darah putih yang mati juga. Contohnya ini pada TB, TB pada paru gitu ya. Ini jaringan paru, terus TB-nya itu kan bakterinya mati karena dihubungi oleh leukosit. Nah, leukosit yang mati bersama kumannya TB itu kan akan membentuk nanah kan di jaringan paru. Nah, itu akan nanahnya itu kan kalau dianggap benda asing. Nah, maka akan terjadi inflamasi di sekitar pusnya itu, inflamasi akut yang mengelilingi dari jaringan pusnya itu. Makanya namanya inflamasi purulen. Contoh lainnya ya pada usus buntu atau apendisitis akut. Tuh. Jadi jaringan pusnya itu akan mengalami likuifaksi atau meleleh gitu loh, mencair. Jadi apa? Kayak nasi, kayak bubur gitu loh, Iya. gitu. Kalau yang serosa dan fibrinosa kan tidak ada jaringan yang tidak ada nanahnya kan. Nah, kalau yang purulen atau supuratif dia ada nanahnya, gitu. Kemudian yang kedua abses, mana ini kan kumpulan pus lokal yang terakumulasi ya di matriks atau jaringan yang terlokalisir. Contohnya ya jerawat atau bisul. Itu. Kemudian ulkus atau ulcerasi di mana terdapat cekungan pada permukaan karena jaringan nekrotik. Contohnya ya pada ulkus DM gitu loh. Kan dia awalnya luka kecil, lama-lama tidak sembuh jadi luka kronik, inflamasi kronik. Selnya tidak terbentuk sempurna, sel kulitnya jadinya dia akan menggaung dan menjadi ulkus. Gitu. Kemudian outcome-nya ya, dia bisa sembuh sempurna, resolusi, atau dia bisa terjadi formasi abses karena infeksinya masih terus berlanjut tidak sembuh, atau yang kedua dia sembuh tapi terbentuk fibrosis, jadi tidak terbentuk sempurna. Contohnya yang uh, pada pasien TB paru gitu kan, kalau dia sembuh sempurna ya parunya dia aman, tidak terbentuk fibrosis. Tapi kalau dia TB seumpama tidak rutin minum obat terus kumannya masih terus berlanjut, ya dia bisa bentuk abses saat abses paru. Nah, kalau dia sembuh absesnya nanti akan terbentuk fibrosis jaringan fibroblas di paru. Jadi yang harusnya dia terisi oleh alveolinya itu terisi oleh epitel selapis ya, pipis selapis, jadinya dia diisi fibroblas. Jadinya kan fungsi parunya menurun, jadinya bisa sesak nafas atau bahasa lainnya SOPT, Sindrom Obstruktif Pasca Tuberkulosis. Itu contoh aja, Nes. Terus yang kedua yaitu inflamasi kronik ya, yang berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, infeksi yang kronik dan persisten itu paling sering ya karena kombinasi dua-duanya baik karena patogen benda asing maupun dari
dalam diri sendiri. Nah, ini yang sudah saya jelaskan yang tadi ya, penyakit hipersensitivitas kan ada empat. Dia kan akibat kelainan dari sistem tubuh ya, yang malah menyerang harusnya sistem imunnya itu seperti ini, tapi dia malah tidak sesuai dengan apa pekerjaannya, tidak sesuai dengan fungsinya. Hmm. Contohnya ya ini kayak tadi yang alergi makanan, harusnya udang itu kan dia untuk orang yang tidak alergi kan dia normal kan, maksudnya benda asing tapi direspon sebagai bukan benda asing karena dari sel ada sel T. Jadi kan kita kan punya sel T ya, sel T mediator di mana kan dia fungsinya untuk merespon kalau oh ini makanan benda asing ya, sama-sama benda asing tapi dia mengeluarkan sitokin yang antiinflamasi dan memberikan kode ke sel-sel yang lain agar udang itu bukan sebagai musuh atau benda asing yang perlu dilawan gitu. Cuma kalau tubuh seseorang itu mengalami kelainan autoimun ya kebalikannya, dia menganggapnya udang itu sebagai benda asing gitu loh. Jadi akan menyebabkan respon dari inflamasi. Gitu. Kemudian paparan lama di agen toksik, contohnya timbal, kemudian arsenikum dan lain silikon atau asbes yang akan menyebabkan asbestosis itu juga akan menyebabkan inflamasi kronik. Contohnya asbestosis pada paru-paru atau silikon yang akan menyebabkan silikosis pada paru-paru. Contoh lainnya adalah kanker ya. Terus penyakit neurodegeneratif contohnya Alzheimer, demensia, stroke. Stroke itu juga inflamasi juga ya di otak. Karena kan stroke kan ada dua atau sumbatan apa pecahnya pembuluh darah hemoragik ya itu kan juga menyebabkan inflamasi juga. Terus lanjut inflamasi kroniknya itu kan berbeda dengan yang akut. Kalau akut kan paling banyak kan limfosit dan neutrofil kan. Kalau yang kronik itu dia paling banyak ya yang imun adaptif, limfosit, sel plasma, sel B maupun makrofag. Kemudian kerusakan jaringannya itu ya lama, jadi kerusakannya itu biasanya luas. Kemudian penyembuhannya itu biasanya nanti akan diganti oleh jaringan fibroblast, bukan jaringan aslinya. Karena kan inflamasinya sudah kronik, jaringan aslinya sudah mati, rusak. Gitu. Hmm. Contohnya ya ini. Ini ya, ini kan dia inflamasi kan. Ini kan sel-sel radang semua. Kemudian pada pasien bronchopneumonia ini kan harusnya alveoli kan kosong ya. Walaupun sebenarnya ada sel claranya juga untuk produksi surfaktan. Cuma kalau pada BRPN atau bronchopneumonia akibat infeksi kuman, itu kan virus atau bakteri kan jadinya sel radangnya masuk ke alveoli. Jadinya kan terjadi transudasi cairan ke dalam alveoli yang harusnya terisi udara malah terisi cairan dari pembuluh darah. Jadinya kongesti sesak nafas. Gitu kan, karena kan harusnya terisi udara itu malah terisi cairan. Terus ini dari makrofag ya. Makrofag kan sel darah putih kan, yang dia tadi udah dijelasin di awal dibentuk di sumsum tulang maupun yolk sac embrio dan hati dari janin, di mana dia kan awalnya kan monosit kan. Cuma kalau dia sudah menyebar di jaringan dinamakan makrofag dan namanya kan tergantung dari lokasinya. Kalau di hati namanya sel cover, di apa sistem saraf namanya mikroglia, di paru namanya makrofa alveolar atau ada yang namanya sel Dhatia Langhans juga. Hmm.
Ini pada sel-sel TB ya. Jadi makrofagnya itu akan apa namanya mengalami pembesaran yang bergabung menjadi satu dan membentuk suatu sel yang besar yang dinamakan sel gantian. Cuma ini udah patologis, makasih. Uh, nice to know dulu aja. Gitu, terus lanjut. Ini yang tadi ya, di mana waktu paruhnya makrofag itu kan bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Cuma kalau monosit yang belum berubah menjadi makrofag kan hanya 1 hari. Kemudian masuknya monosit kan diperantari oleh banyak ya, ada kemokin, kemudian molekul-molekul sitokin yang lain juga. Nah, ini contohnya dari aktivasi makrofag ya. Itu kan yang paling sering kan karena dari endotoksin, kemudian oleh sitokin, ROS. Ini contohnya. Awalnya kan dia kan monosit, kemudian akan masuk ke sel, jaringan tubuh, contohnya di otak kan namanya mikroglia. Nah, nanti dia akan merespon contohnya ada kuman yang bisa sampai otak yang akan menyebabkan meningitis gitu toh. Nah, nanti dia akan terinduksi oleh endotoksin dari kuman bakteri itu, kemudian ROS atau sitokin proinflamasi yang dikeluarkan oleh neutrofil saat inflamasi akut gitu, sehingga dia akan teraktivasi. Cuma bedanya kalau dia itu makrofag yang dinamakan M1 atau makrofag yang klasiknya, itu dia diaktifasinya oleh sitokin inflamasi terutama interferon gamma nih, atau oleh bakteri dari reseptor atau antigen dari bakteri itu sendiri. Tapi kalau yang dia M2 itu paling sering diaktifasi karena sitokin IL-4 dan IL-13. Di mana fungsinya kan kalau M1 kan dia membunuh kuman itu secara langsung. Kalau yang M2 dia adalah untuk memperbaiki jaringan atau merangsang dari angiogenesis. Kayaknya sih ini keluar sebenarnya perbedaan M1 sama M2. Gitu. Oh, Terus lanjut ke peran limfositnya. Ini kan tadi makrofag, neutrofil, sekarang ke limfosit, di mana limfosit itu kan ada CD4 dan CD8-nya. Atau yang di sini yang dibahas adalah yang CD4 atau sel T helper. Di mana sel T helper itu kan ada banyak ya. Cuma yang dibahas di sini adalah ada 3 yang mengsekresi sitokin inflamasi kan. Ada sel T helper 1 atau TH1, sel T helper 2, dan sel T helper 17. Nah, kalau sel T helper 1, dia akan menghasilkan sitokin interferon gamma yang akan mengaktifasi makrofag jalur 1A klasik atau M1. Dan ini ya kayaknya sih keluar sih, kalau, tapi ini hafalan ya. iya. Terus di mana dia akan bersama-sama dengan sel T helper 17 untuk melawan bakteri dan juga bisa menyebabkan autoimun. Kemudian sel T helper 2 itu akan mensekresi IL-4, IL-5, dan IL-13 untuk aktivasi dari eosinofil dan aktivasi dari makrofag jalur alternatif atau M2. Kalau yang terakhir sel T helper 17 itu akan mengekskresikan IL-17. Nah, sel T helper ada banyak, cuma yang dibahas di sini ada 3 gitu ya. Saya ngikutin yang di PPT. Ini contohnya ya, ada limfosit T ya. Kalau yang limfosit B kan dia akan menjadi sel plasma gitu. Ini kan yang sel T.
Itu kan tadi yang sudah dijelaskan ya. Ini kan sel T helper 1, T helper 1 dan T helper 17 dan yang satunya T helper 2. Kemudian pada beberapa infeksi kronis ya itu kan memang paling sering kan tetap sel T kan yang paling berperan. Nah, nanti dia lama-lama akan bentuk sebuah apa lingkaran yang mengelilingi suatu antigennya itu kan, atau dia akan membentuk suatu struktur limfoid gitu di daerah KGB atau kelenjar getah bening yang namanya limfoid tersier. Nah, contohnya itu ya pada pasien SRA atau rheumatoid arthritis, kemudian jadi di celah sendinya itu akan terbentuk suatu kumpulan sel peradangan yang mengelilingi cairan sendi, kemudian pada pasien autoimun, contohnya tiroid Hashimoto tiroiditis. Itu. Contoh kemudian sel-sel lainnya itu ada sel eosinofil, di mana dia akan mengeluarkan IgE dan akibat respon dari dan juga histamin juga, terutama pada hipersensitivitas tipe 1 ya, atau pada reaksi peradangan yang dimediasi oleh histamin, contohnya apa namanya urtikaria gatal, itu digigit nyamuk gitu. Itu kan juga dia juga inflamasi juga loh. Karena kan jarum apa kok jarum? Eh apa tusukannya nyamuk itu kan dia benda asing kan. Nah, itu kan juga menyebabkan peradangan juga. Itu yang mempengaruhi eosinofil tipe karena kan dia tipe cepat. Kemudian ada sel emas juga, dia yang akan memproduksi histamin karena adanya kan awalnya eosinofil kan melepaskan IgE, contohnya Iya. pada pasien yang alergi udang. Nanti IgE-nya itu akan menempel di reseptor di sel emas, nanti sel emasnya itu akan mengeluarkan histamin, akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan histamin, kemudian apa namanya kemokin kemokin sitokin yang lain gitu loh, sehingga akan memperberat dari alerginya itu, alergi udangnya itu gitu. Kemudian yang paling Indonesia Raya ya neutrofil ya yang paling sering. Intinya neutrofil itu ada di mana-mana, baik yang kronis maupun akut, cuma paling sering di akut. Kemudian ada inflamasi granulomatosa di mana dia itu ini yang tadi ini pertama kan dia kronis, contohnya pada pasien TB gitu loh. Terus kan dia sudah kronis, TB-nya tetap belum bisa dimusnahkan mikobakteriumnya. Nanti kan makrofagnya akan berkumpul disertai limfosit dan di tengahnya itu akan terbentuk jaringan abses atau pus di tengah, kemudian samping-sampingnya itu akan terbentuk suatu lingkaran jangan dengan harapan pusnya itu tidak makin melebar gitu loh. Jadi kayak benteng gitu loh yang mengilingkari pusnya dan akan membentuk makrofagnya itu akan membentuk sel raksasa berinti banyak. Contohnya ya sel Datia tadi, yang ini, Datia Langhans. Gitu. Nah, ini dia kan tengahnya pus. Nah, samping-sampingnya dia ditutup. Jangan sampai infeksinya yang di sini yang sudah ada pusnya itu nyebar ke samping-sampingnya gitu loh. Itu Iya. ada di kronik, inflamasi kronik. Contohnya pada TB gitu. Isinya ya ini ada sel T, sel makrofag paling sering gitu. Lanjut. Nah, ini yang granulomatosa ya. Di mana granulomatosa benda asing contohnya pada TB itu kan dia lambat ya. Kan tidak mungkin langsung terbentuk seperti ini dalam waktu
2 hari kan tidak mungkin. Kemudian ada granulomatosa imun, itu contohnya antigen diri sendiri atau autoimun, itu paling sering. Nah, ini contohnya ini ya, di mana ini contoh dari mikroskopiknya ya. Ini contohnya sel Datia Langhans, tadi yang sudah saya jelaskan. Intinya banyak, di tengahnya tuh ya ada kuman TB-nya gitu loh. Iya. Di sini yang ini kan pusnya, terus dia dikelilingi oleh sel Datia Langhans. Tuh, kalau diambil dalam bentuk bonggolan secara mata langsung itu ya dia bentuknya pus gitu loh, tengahnya pus, cuma kayak ada kapsulnya gitu loh. Oh, Kayak tengahnya tuh kayak keju gitu loh, keju yang lembek, tahu dong. Nah, gitu. Contohnya yang paling sering menyebabkan itu kan TB, sudah pasti TB, kemudian lepra, sifilis, kemudian cat scratch disease karena dia bakterinya karena dicakar kucingnya, jadinya cakarnya kan ada bakterinya, nah dia luka di kulit manusia, nah kumannya masuk. Kemudian sarkoidosis itu terutama autoimun, kemudian Crohn disease juga autoimun. Cuma yang paling sering khas itu adalah TB, sel Datia Langhans paling khas banget. Itu inflamasi kronik yang dimana inflamasi kronik ini dipecah menjadi inflamasi granulomatosa. Gitu. Terus dampak inflamasinya ya tadi dia akan membentuk lingkaran setan di mana akan terbentuk inflamasi, 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 kerusakannya bisa makin berat juga. Ya respon akutnya ya demam ya kan sudah saya jelaskan karena nekrosis jaringan sehingga terbentuk asam araginat kan. Nah, terus selanjutnya akan terbentuk kaskade protein jadi prostaglandin, di mana prostaglandin kan jika akan nempel di hipotalamus kan akan meningkatkan termostat dari hipotalamus ya akan menyebabkan demam. Paracetamol kerjanya ya di situ di hipotalamus agar prostaglandinnya itu ditekan gitu loh. Ini ya contohnya ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan loh, demam. di mana kan adanya kuman, terus nanti leukositnya akan mengeluarkan sitokin inflamasi, kemudian sel-selnya yang diserang bakteri akan rusak, akan menyebabkan pemecahan fosfolipid menjadi asam arachidonat, di mana dia akan terpecah menjadi jalur prostaglandin dan leukotrin. Yang prostaglandin akan masuk ke hipotalamus, nempel di reseptor di hipotalamus, termostatnya naik, jadinya demam gitu. Kemudian yang menyebabkan apa dampak lainnya yaitu terjadinya peningkatan dari CRP atau C reaktif protein, kemudian peningkatan fibrinogen dan protein amiloid. Nah, di mana peningkatan fibrinogen ini karena kan tadi kan dari kerusakan fosfolipid kan akan menyebabkan pembentukan tromboksan kan. Nah, tromboksan itu kan akan mengaktifasi trombosit agar terbentuk pembentukan jaringan fibrin. Nah, jadinya kan akan terbentuk jaringan fibrin di leukosit yang akan menyebabkan LED atau laju endap darahnya itu meningkat dan akan terbentuk suatu fenomena yang namanya fenomena Rolex ini. Jadi sel darah putihnya, sel darah merahnya itu akan eritrositnya itu akan nempel bareng-bareng jejer-jejer seperti kalung namanya Rolex gitu. Contoh lainnya Hmm. yaitu reak, C reaktif protein ya, protein C-nya itu akan meningkat juga. Ini salah satu zat lainnya yang akan muncul di darah. Jadi ini termasuk salah satu agen inflamasi juga CRP. Di mana kalau CRP-nya meningkat itu kan juga akan menyebabkan makrofagnya itu teraktivasi. Nah, teraktivasi kan inflamasinya makin
merentet kemana-mana gitu. Jadinya lingkaran setan. Kalau dia nempelnya di pembuluh darah jantung ya lama-lama makrofagnya akan nempel, akan menyebabkan peradangan di endotel ya lama-lama pembuluh darah koronernya menyempit jadinya bisa sumbatan, lama-lama jadi serangan jantung gitu loh. Contoh lainnya yaitu hepsidin di mana protein apa inflamasi kronik itu akan menyebabkan peningkatan hepsidin yang diproduksi hepar sehingga cadangan besinya itu akan menurun di hepar, jadinya kan apa eritrosit kan tidak bisa terbentuk kan waktu paruhnya eritrosit kan apa namanya paling tidak kan 120 hari 3 bulan. Nah, karena tidak ada cadangan besi untuk pembentukan HB, karena hepsidinnya meningkat karena respon dari inflamasi kronik, makanya pada pasien-pasien yang inflamasinya kronik, rata-rata jadinya anemia. Karena kan HB-nya turun, karena cadangan besinya kan nggak ada gitu. Mana anemia itu ada banyak jenisnya, nanti diajari di lain blog gitu. Kemudian penyebab dari dampak dari inflamasi ya yang pasti leukositosis kan. Itu nama lainnya yaitu neutrofilia, kemudian limfositosis dan eosinophilia nama lainnya kalau peningkatan eosinofil, kalau peningkatan neutrofil, kalau peningkatan limfosit, limfositosis gitu. Cuma tidak semua dari ini itu adalah mesti karena bakteri ya, karena respon contohnya kanker darah pun kan dia juga inflamasi kan, kayak AML, ALL. Itu kan limfositnya kan juga banyak juga kalau pada AML. Kok AML, ALL, Mas. Gitu. Kemudian manifestasi lainnya ya takikardia, tensinya naik karena epinefrinnya terbentuk, kemudian menggigil karena demam, kemudian malaise, lemas, nafsu makan menurun karena kan dia nanti akan nempel di hipotalamus kan hipotalamus kan dia fungsinya banyak atau mengatur makanan, fungsi tidur dan lain-lain gitu. Gitu. Ada pertanyaan Hmm, cukup dok. atau Saya izin dok, saya boleh minta yang apa namanya? bukunya itu? Jurnal. Iya, jurnal dari itu. Saya mau Ini belajar ulang. ini bukan Karena kebanyakan jurnal. dari situ ya, Dok. Ini buku. Ini buku. Ini loh. Ini kan yang Iya, tadi. yang Ini buku 923 halaman. Ya nggak apa-apa nanti tak kasih. Nah, kan dokternya untuk ngambil apa? dari sini. Toh. Bukan bukan jurnal ini buku. Nah, Apa tadi, Dok? apa? Oh, buku. Ini buku, bukan jurnal. Iya, saya Cuma yang dibahas oleh dokternya itu adalah di bab 1 sampai bab 2. Bahkan bab 3 pun kayaknya belum. Coba ya, 73 ya. Bentar. Kalau nggak salah belum sih. Cuma, hmm, ini kan udah bab 2. Nah, ini yang pemulihan jaringan ya, yang tadi dibahas. Dah, bab 3 kayaknya belum. Iya, belum. Ini yang gagal jantung dan lain-lain menyebabkan edema. Yang ini yang tadi ya, yang pembentukan fibrin ada faktor Van Wilbert juga dan lain-lain. Ini yang jalur tadi ya yang tak bahas tadi, intrinsik ekstrinsik. Dokternya sih cuma sampai ini sih bab 2 sama sedikit bab 3. Sedikit bab 3.
Habis itu, ini yang tadi ya coba bab 4 dikit juga. Ini, ini kan yang tadi yang adab sama bawaan. Nanti kan dia di dalamnya ada MHC dan lain-lain. Gitu ya.